Apa kata pepatah? Kejahatan berkembang ketika orang baik tidak berbuat apa-apa. Dan pepatah itu cuma berlaku sampai titik tertentu karena kita tahu apa yang terjadi di Inggris. Oke, biar aku tunjukkan sesuatu. Seperti yang selalu aku katakan, kita belum cukup marah. Lihat ini. Lihat ini. Ini adalah sebuah adegan dari klinik atau rumah sakit di Inggris dan didanai oleh NHS. Lihat ini. Seorang Islamis sedang menonton video jihadis di tempat umum, di ruang tunggu rumah sakit atau klinik di Inggris. Lihat ini. Seorang Islamis sedang menonton video jihadis. Tapi aku memang gila kan. Aku dibilang gila karena suka dengar Chief Keef dan bikin cincin asap. Hah? Ya, aku menuntut NHS. Kalian semua jadi saksinya. Kalian semua akan ikan menandatangani. Inilah yang terjadi di klinik atau rumah sakit NHS yang didanai oleh pembayar pajak. Aku nggak paham apa yang dia katakan, tapi dia bilang di sana pasien diberi TV. Selamat datang di NHS, di mana pasien diberi TV yang tampaknya bisa dipakai untuk menonton apapun sesuka mereka, yakni video jihadis. Satu-satunya hal yang tidak terjadi adalah seorang tentara ISIS memenggal seseorang. Maksud saya rasa mereka juga akan menonton itu, dan tidak ada yang berani berkata, "Hei, tahu tidak, maaf, kita tidak menonton ini, kamu tidak diizinkan menonton ini." Tapi tidak ada yang akan menghentikan mereka. Kenapa? Karena itu mungkin dianggap sebagai Islamofobia. Jadi mereka hanya bisa melakukan ini untuk sementara waktu saja. Karena saya sudah mengatakan ini sejak lama, dan video-video yang akan saya putar, izinkan saya menegaskan dulu. Saya tidak mendukung perilaku ini, oke? Saya tidak mendukungnya, tapi saya hanya melaporkannya karena saya tidak punya bola kristal, tapi saya punya sedikit pengetahuan tentang sejarah. Hal-hal seperti ini tidak bisa berlangsung selamanya. Cepat atau lambat, orang-orang baik yang diam akan bangkit dan mereka akan membela apa yang menjadi milik mereka, yaitu identitas budaya mereka, warisan mereka, sejarah mereka. Mereka akan memperjuangkannya pada suatu saat. Itu akan terjadi. Dan saya pikir itu mulai terjadi karena video-video yang akan saya putar untuk Anda ini direkam dalam 2 hari terakhir atau sekitar itu. Oke, dan saya bisa merasakan bahwa frekuensi video-video ini semakin meningkat. Saksikan ini. Sekarang, pria ini, dari aksennya, sepertinya lahir dan besar di Inggris, tapi itu sudah tidak penting lagi. Untuk mengatakan, "Hei, kamu tidak bisa mendeportasi saya karena saya lahir dan besar di negara ini," sudah bukan lagi sebuah pembelaan. Karena kamu akan dinilai dari perilakumu yang dibentuk oleh nilai-nilai budaya oleh orang tuamu. Jenis nilai-nilai yang diajarkan orang tuamu kepadamu. Bukan di mana mereka membesarkanmu, tapi nilai-nilai yang diajarkan kepadamu. Kenapa kamu menyuruh cewek-cewek untuk mencium kaki mereka dan semacamnya? Barusan saja, wanita tua. Kenapa kamu menyuruh wanita tua mencium bau kaki, bro? Ini bukan bercanda. Dia orang Somalia. Bagaimana kamu tahu? Jangan tanya aku. Bercanda ya. Ini bukan. Sialan. Itu bukan gestur yang buruk. Maaf soal itu. Maaf soal itu. Kenapa kamu melakukan itu? Aku tidak akan melakukannya lagi. Sungguh tidak akan. Kamu tahu di mana kamu berada. Kamu tahu di mana kamu berada, sialan. Iya. Kamu bukan di Hillsborough. Lihat bajingan kotor di sini. Bajingan kotor, sialan. Ya sudah, pergi sana. Lihat ibu di latar belakang itu. Dan orang mesum ini berkeliaran menanyakan ke wanita apakah dia boleh mengendus kaki mereka atau mencium kaki mereka. Mencium kaki mereka. Astaga, apa-apaan itu? Fetis macam apa itu Tuhan? Ya, setidaknya dia bertanya dulu. Kamu tahu, dia mencari persetujuan mereka. Tapi kita tahu di luar sana banyak predator seksual yang bahkan tidak repot-repot meminta apapun. Mereka langsung mengambilnya. Mereka langsung melakukannya. Sebut saja sialan benar. Sialan cuma bisa. Aku tadi mau bilang sesuatu. Aku yang akan. Kenapa? Orang seperti apa dia itu? Orang seperti apa dia itu? Apakah kamu Pikir itu karena kaki itu bau? Itu buruk untukmu, perasaan buruk. Itu benar-benar mengerikan. Ketika kamu hidup di bawah hidupmu sendiri atau bagaimana? Jalani hidupmu sendiri.
Jadi kenapa? Jadi kenapa kamu ada di sini? Jadi aku tanya dia, kita tidak. Itu jadi hal buruk hanya kalau kamu ketahuan. Itu nama di yang itu. Kalau kamu dekati tempat tidurku lagi, akan kupecahkan gigimu. Hey. Fucking right. Jadi jelas, pria ini hanya menghadapinya karena perempuan yang diajak bicara itu adalah pacarnya. Karena frekuensi serangan-serangan seperti ini semakin meningkat. Itulah sebabnya semakin banyak orang yang terlibat dalam hal itu. Jadi orang-orang yang dulu memilih untuk tidak ikut campur karena merasa itu bukan urusan mereka, sekarang sudah tidak bisa lagi diam dan tidak berbuat apa-apa. Karena sekarang ini ada begitu banyak pelaku pelecehan seksual di sekitar kita, sehingga cepat atau lambat, semata-mata karena probabilitas statistik, kamu akan terlibat juga pada suatu saat. Tonton video lain ini, seorang pria yang digambarkan mengenakan pakaian keagamaan ditegur di sebuah taman di Cardiff, Wales. Kali ini sampai polisi dipanggil dan dia akhirnya ditangkap. Mari kita tonton videonya. Ada seorang pria mencurigakan di taman di mana ada anak-anak di sekitarnya. Ini belum selesai. Keluar dengan cara seperti ini hanya Ich will knapp ist. Dia ditangkap. Oke, lihat ini. Ini adalah Dublin, Irlandia. Seorang ahli bedah saraf dari Afghanistan masuk ke minimarket dengan membawa pisau untuk mencuri semua yang bisa dia ambil. Oke, mungkin saya tidak bisa memutar seluruh videonya untuk kalian. Saya akan sertakan tautannya di deskripsi kalau kalian ingin menontonnya sendiri. Ini yang sedang terjadi. Mungkin terlalu brutal, tapi saya akan coba putar. Tapi mungkin saya tidak bisa menyertakan itu. Lihat ini. Orang-orang balik melawan. Maksud saya, mereka sebenarnya bisa saja pergi begitu saja dan berkata, "Sudahlah, ini bukan urusan saya lagi. Kalau dia merampok toko itu, bukan urusan saya. Kenapa saya harus mengambil risiko ditusuk oleh orang ini, oleh ahli bedah saraf ini?" Karena, tahu kan, dia datang ke Irlandia untuk memperkaya Irlandia dengan multikulturalisme. Dan dia datang ke Irlandia untuk melayani masyarakat. Jadi kenapa saya harus ikut campur? Ya tidak akan ikut campur. Lihat orang Afghanistan itu, lihat dia, lihat orang-orang ini. Dia datang langsung. Langsung dari sana. Polisi dipanggil, mari kita lihat siapa yang mereka tangkap. Lihat. Kita akan pergi. Kita harus pergi. Jawab. Apa mereka akhirnya menangkapnya? Apa mereka menangkapnya? Kurasa iya, tentu saja mereka menangkapnya. Lihat itu, lihat itu. Mereka telah membebaskan para barbar. Sungguhan ini dari Afghanistan, dari dunia ketiga. Ke dalam masyarakat kita, benar-benar barbar. Maksudku tidak ada kata lain untuk menggambarkan mereka. Saya tidak tahu. Orang ini mungkin sedang bertempur melawan tentara Amerika Serikat 5 tahun lalu, kamu tahu. Dan mereka membebaskannya. Ya, datanglah ke Irlandia, datanglah ke Inggris, kamu tahu. Berjalan di antara anak-anak dan keluarga kita. Tapi seperti yang saya bilang, lihat ini. Menurut TikToker lokal Mac Bryan, ini adalah pertengkaran kedua yang dilakukan pria ini di pusat kota. Para pemuda di Manchester tidak mau menerima omong kosong dari orang-orang ini lagi. Halo, YouTube video ini sudah disensor dengan benar, oke? Jadi tidak perlu membatasi video saya, oke? Hei. Tidak ada kekerasan ekstrim yang ditampilkan, oke? Ini hanya tidak ada yang serius, oke? Tidak ada darah, tidak ada adegan sadis, biarkan publik menonton. Lihat itu, orang-orang melawan balik. Orang-orang melawan balik. Dia kabur. Ini akan terjadi. Kami sudah bilang ini akan terjadi. Politisi barat telah membawa kekacauan ini ke jalan-jalan kita. Lihat ini. Ini hanya akan menjadi lebih buruk, teman-teman. Ini hanya akan menjadi lebih buruk.
dan kita punya. Politisi kita yang harus disalahkan karena entah kenapa mereka masih memanipulasi kalian. Oke, mereka masih menganggap ini adalah rasisme. Lihat ini, video lain. Lihat ini di mana? Ini di suatu tempat di Inggris. Saya tidak tahu itu di mana, tapi di suatu tempat di Inggris. Lihat ini. Jadi bahasa Inggrisnya memang tidak terlalu bagus, jadi begitu. Lihat betapa beraninya mereka. Jadi, migran ini akan mendatangi para streamer ini dan dia bertanya kepada mereka, "Kenapa kamu merekam saya, bro? Kenapa kamu ada di negara ini?" Bro, sekarang lihat apa yang sudah kita mulai. Lanjutkan, ayo ikuti saya. Kami tidak melakukan apa-apa. Saya tidak memuat video berada di atas perahu. Ada apa? Lihat. Orang-orang ini masih sangat sopan. Mereka masih sangat sopan, tapi tidak akan lama lagi. Saya bilang, kesopanan ini akan segera hilang. Daripada mencoba memperjelas posisi Anda, daripada mengatakan, tidak, kami tidak melakukannya. Daripada mengatakan itu, cukup katakan saja, cukup bersikap bermusuhan. Dan saya bilang, orang-orang ini akan langsung bersikap bermusuhan sejak awal. Karena seiring dengan semakin seringnya video-video atau pertengkaran seperti ini, orang-orang di pihak kita di barat, mereka akan menjadi semakin berani. Mereka akan menjadi semakin berani. Karena polisi tidak akan bisa menangkap mereka semua, polisi akan kehilangan kendali. Mereka akan kehilangan kendali. Ini hanya masalah waktu. Mereka tidak akan bisa menangkap semuanya. Dan kemudian orang-orang barat atau para patriot, mereka akan menjadi semakin berani. Dan kemudian mereka akan sengaja keluar ke sana, mencari masalah, mencari konfrontasi, dan mereka akan memprovokasi orang-orang ini. Mereka akan mengusik mereka. Mereka akan berkata, "Hey, ya, saya melakukannya. Ya, memangnya kamu mau ngapain? Memangnya kamu mau ngapain?" FUF. Mereka akan semakin memprovokasi mereka. Tapi di sini, seperti yang bisa kamu lihat, mereka masih sopan. Mereka seperti, "Tidak, saya tidak melakukan kesalahan apapun." "Kenapa, bro? Kenapa kamu? Kenapa kamu memperjelas posisimu?" Tanya saja langsung, "Ada apa sih sama kamu?" "Oke, lihat ini. Ini akan terjadi." Iya, jangan bergerak. Ya sudah, geser kameranya saja. "Bro, ini tempat umum." Kita main apa nih? Wah, Minggir Lego sebelum lu ditonjok. Gue lagi di tempat umum brengsek. Lanjut aja. Kita merekam apa ini? Kita merekam apa? Lu yang pergi. Lu ada di depan kamera brengsek. Lu udah ditonjok tumbang. Lama gak ketemu. Di tempat umum, ambil legomu sendiri, bro. Sebelum lu dibanting kepala duluan. Dasar tolo. Lu yang minggat. sampai jumpa nanti. Mereka akan terus saling berkata seperti itu untuk beberapa saat. Jadi, ini dia. You fucking idiot. Kau brengsek. David, hampir saja jadi video yang mengharukan, tapi agak mengecewakan juga. Oke, mari kita beralih ke Amerika Serikat. Amerika Serikat. Hei, lihat pria Amerika yang santai ini sedang duduk. Dia bilang, "Maaf, saya tidak mau." Kamu tidak melayani muslim. Tidak, Kenapa kamu tidak melayani muslim? karena sikapmu, kamu menyebalkan. Aku Misa'ai. Kamu memang begitu. Aku memang begitu. Karena kamu datang ke negara ini dan tidak berperilaku baik, sekarang juga keluar dari sini. Beraninya kamu. Halo? Kalau tidak, aku akan memanggil polisi. Kamu tidak mau tahu. Jangan sentuh aku. Halo, keluar dari sini. Jangan sentuh aku. Jangan sentuh aku. Ya, terima kasih. Jadi kamu bilang kamu tidak mau berurusan dengan muslim? Tidak. Ini adalah Amerika Trump. Kamu lihat itu? Orang ini mengusir. Kami karena kamu harus bersikap baik. Bagaimana kamu tahu kalau aku bersikap baik? Bagaimana kamu tahu? Keluar dari sini sekarang juga. Kamu sakit. Kamu sakit. Iya. Kamu sakit. Oke, saya harus bilang ini memang disayangkan. Oke, ini memang disayangkan. Mungkin wanita itu secara pribadi tidak melakukan kesalahan apapun. Dia tidak pantas diperlakukan tidak hormat seperti ini. Oke, tapi sayangnya ini adalah bukti lain yang menegaskan bahwa multikulturalisme tidak berhasil, terutama Islam. Dia harus menanggung akibat dari perilaku buruk sesama muslimnya. Dia harus menanggung akibatnya. Dan inilah yang sudah saya peringatkan selama bertahun-tahun, bahwa ketika masalah besar terjadi, semua orang akan terkena dampaknya. Banyak orang tak bersalah akan terjebak dalam situasi itu. Itu pasti akan terjadi. Dan saya sepenuhnya sadar bahwa bahkan seseorang seperti saya pun bisa terjebak dalam situasi ini. Saya sangat menyadari hal itu. Dan saya bersedia mengambil risiko itu
karena peradaban barat jauh lebih penting daripada hidup saya misalnya. Saya tidak ingin mati. Saya tidak ingin didiskriminasi. Tapi saya paham bahwa ada kemungkinan itu akan terjadi. Jadi, itu akan terjadi, teman-teman. Video itu, lihat, saya jelas tidak mendukung perilaku pria Amerika itu. Tapi sayangnya, itu akan terjadi. Itu memang akan terjadi, teman-teman.